Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sering menjadi bahan diskusi, baik di kalangan muslim maupun non-muslim, yaitu tentang pernikahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah radhiyallahu an, yang masih berusia sekitar 6 tahun. Tentu banyak yang bertanya, mengapa Rasulullah menikahi Aisyah yang saat itu masih sangat belia? Apakah ini sekadar tradisi atau ada rahasia besar di baliknya yang jarang diketahui dunia? Baik, hari ini kita akan mengupas tuntas alasannya berdasarkan fakta sejarah dan hadis yang syahih. Baik sahabat yang beriman, sebelum kita lanjut, tolong bantu kami untuk kembangkan channel ini dengan cara memberi like maupun subscribe, agar kami tetap semangat dalam menyebarkan fakta sejarah tentang Islami. Baik sobat muslim, mari kita lanjut. Alasan pertama Rasulullah menikahi ibunda Aisyah, yakni dengan adanya wahyu ataupun petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah sahabat yang dirahmati Allah bahwa pernikahan ini bukan semata-mata keinginan manusiawi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya sempat bermimpi selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, Malaikat Jibril datang membawa sepotong sutra yang bergambar wajah Aisyah. Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3895, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, "Aku melihatmu dalam mimpi selama 3 malam. Malaikat datang membawamu dalam sebuah kain sutra, seraya berkata, 'Ini adalah istrimu.' Aku pun membuka wajahmu, ternyata itu adalah kamu. Aku berkata, 'Jika ini dari Allah, pasti aku akan melaksanakannya.' Jadi inilah alasan pertama Rasulullah ingin menikahi Aisyah, karena sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua, karena kecerdasan Aisyah dan pelestari ilmu. Allah Maha mengetahui mengapa Aisyah dipilih di usia muda, karena Aisyah memiliki daya ingat yang luar biasa tajam dan kecerdasannya di atas rata-rata dibanding orang-orang terdahulu di masanya. Menikahinya di usia muda memungkinkan Aisyah untuk menyerap setiap detail terkait kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari urusan ibadah di dalam rumah hingga rahasia-rahasia terkecil dalam syariat. Tanpa Aisyah, kita mungkin kehilangan ribuan hadis, sebab beliau adalah salah satu perawi hadis terbanyak, lebih dari 2.210 hadis. Bahkan beliau menjadi rujukan utama bagi para sahabat besar setelah Nabi Muhammad wafat, terutama dalam masalah hukum keluarga dan peran wanita dalam Islam. Alasan berikutnya untuk memperkuat ikatan dakwah. Secara sosiologis, pernikahan ini adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, sahabat paling setia yang mengorbankan segalanya untuk dakwah Nabi Muhammad. Maka menikahkan putrinya Aisyah dengan Rasulullah merupakan upaya mempererat hubungan dalam persaudaraan agama menjadi persaudaraan kekeluargaan yang sangat penting untuk stabilitas umat Islam yang baru berkembang saat itu. Penting untuk diingat, pada abad ke-7 standar kedewasaan berbeda dengan hari ini. Di masa itu, kedewasaan diukur dari kematangan fisik atau balik. Sejarah mencatat bahwa saat itu tidak ada satupun musuh Islam termasuk kaum kafir Quraisy yang sangat membenci Nabi Muhammad yang mencela pernikahan ini. Mengapa? Karena hal itu adalah praktik yang lumrah dan wajar, bahkan sering terjadi di seluruh keyakinan apapun di zaman tersebut. Rasulullah pun baru membangun rumah tangga atau hidup berdampingan dengan Aisyah setelah Aisyah mencapai usia balik atau dianggap sudah dewasa dan siap secara fisik. Kesimpulannya, pernikahan Nabi dengan Aisyah adalah sebuah petunjuk untuk menjaga kemurnian ilmu Islam, untuk diwariskan secara turun-temurun bagi kaum muslim hingga saat ini. Aisyah adalah madrasah pertama bagi kaum wanita. Beliau adalah bukti bahwa Islam sangat menghargai kecerdasan wanita. Semoga penjelasan ini dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi dan ibunda Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.